isi hatiku. Kau mengerti pikiranku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu, hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Ku mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku mau jadi rumah kediaman hadirmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku rindu rohmu berdiam di dalamku. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu
Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Terima kasih Bapa Surgawi. Sebagaimana kami ada, kami datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa hidup kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Karena kami mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Sebab demikianlah Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimasyurkan, Allah yang layak dimuliakan. Kami mau meninggikan Engkau di antara bangsa-bangsa, sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Bangsa-bangsa datang kepadamu, menyembah-Mu. Setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku Engkau adalah Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih. Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan berdiskusi, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Sehingga perkataan yang kami sampaikan akan menjadi berkat untuk seluruh umat-Mu yang bersama-sama dalam beribadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya ditemani dengan 3 wanita yang luar biasa. Ya, saya mulai dengan Kak Haga dulu, seorang wanita yang betul-betul komitmen dengan panggilan Tuhan atas hidupnya dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mungkin bisa memberikan kepada kita apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Kak Haga. Ya, dan apa mungkin ini banyak mengikuti doa-doa juga ya. Apa yang kira-kira pesan-pesan yang Kak Haga mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, silakan. Ya, shalom jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita tetap belajar bersyukur ya. Saya secara pribadi belajar bersyukur dengan situasi apapun yang terjadi. Jadi ketika COVID itu masuk ke Indonesia, 2 orang wanita yang terkena, saya sedang baru pulang ya dari Korea. Dan waktu kami berangkat ke Korea pun, kami ada 4.500 orang itu. Di sana udah semua pada bermasker. Udah ada yang kena di Korea yang cukup lumayan juga pada waktu itu. Tapi kami tetap berjalan dengan iman, dengan menggunakan physical distancing. Puji Tuhan, pulang dari Korea setelah 2 minggu, kami tidak ada satupun yang terkena. Dan waktu itu satu yang Tuhan taruh di hati saya, aku mau tiap hari masuk menara doa. Sebelum ini masuk ke bangsaku pun, aku harus masuk menara doa tiap hari. Jadi waktu itu saya nggak langsung pulang ke Medan. Saya justru pulang ke rumah yang di Sentul. Dan saya setiap hari bisa 2 kali saya naik ke menara doa di Sentul, ada SICC, menara doa segala bangsa. Saya nggak bisa mengucap apa-apa pun di doa. Saya hanya meratap. Saya hanya menangis, meratap, minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini. Hanya itu yang saya lakukan. Sampai waktu itu penjaga menara bilang, Ibu kenapa groaning terus? Ibu kok dapatnya sama dengan adiknya Pak Niko, Ibu Christine. Groaning bagi bangsa ini. Memang Tuhan taruh itu, saya bilang. Kita harus groaning karena kita nggak tahu kapan ini masuk ke negeri kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di saat di bangsa kita. Jadi dari sekarang kita harus menjerit, bukan lagi berdoa yang biasa. Kita harus betul-betul mengerang, minta belas kasihan Tuhan, bukan memikirkan diri kita sendiri lagi, tapi kita berdoa buat bangsa kita, berdoa buat bangsa-bangsa. Supaya ketika situasi ini datang ke bangsa kita udah kuat. Itu waktu itu yang saya sharingkan di menara doa. Dan
nggak lama setelah itu 1 bulan ya saya di sana sampai bulan 3. Bulan 3 tanggal 14 saya pulang. Itu pun sebenarnya saya belum mau pulang kalau ditanya. Karena saya kalau udah di Medan, selain doa dengan jemaat, saya kurang dapat tempat untuk, bukan kurang dapat, saya belum menemukan tempat yang bisa berdoa buat segala bangsa gitu di kota ini. Makanya saya sangat rindu ada tempat berdoa di kota kita ini yang bisa berdoa buat segala bangsa. Jadi saya tahan waktu itu, aku gak usah pulang dulu. Dari sini pun aku bisa berdoa buat jemaat, bisa berdoa buat kota Medan gitu. Dan tapi tiba-tiba dapat telepon dari satu keponakan saya namanya Joshua. Bi, kau gak kasihan lihat saya, pulang dong. Orang-orang kau doakan, aku kau gak kau doakan. Aku butuh doamu saat ini. Dia telepon tanggal 13. Oke, besok saya pulang, saya bilang. Ternyata baru berapa hari saya pulang, udah lockdown ya, nggak bisa lagi pesawat. Itulah cara Tuhan memulangkan saya ke kota ini. Dan itu udah mulai di Indonesia, udah berkembang. Waktu itu di sana di Jakarta, saya balik kadang Jakarta Sentul, walaupun udah ada yang kena, saya nggak ada rasa ketakutan itu. Padahal saya naik transport umum nih, naik Damri, naik apa itu namanya busway. Yang penting saya pakai masker aja, itu mana bisa jaga physical distancing ya, jarak nggak ada waktu itu. Tapi saya percaya Tuhan pasti jagai saya gitu. Cuman kalau udah sampai di rumah, saya langsung semua bersih-bersih, baru saya beraktivitas di rumah. Dan waktu pulang pun kemari di airport sepi banget. Sepi banget. Saya masih hanya menggunakan masker, belum pakai face shield, belum ada jual face shield pada waktu itu ya. Dan sampai di sini ternyata nggak berapa lama di sini ke kota kita juga udah sampai. Dan roh belas kasihan yang Tuhan taruh di hati saya, roh meratap Tuhan taruh di hati saya. Saya terus berdoa di rumah pun, nggak pun bergabung dengan teman-teman karena situasi juga. Di rumah saya tetap seperti doa di menara gitu. Saya tetap melakukannya. Dan waktu itu ada beberapa orang-orang medis yang bilang ke saya, "Kak, doain Kak, kami udah kehabisan APD. Jadi di mana kita beli? Biar kita bagi ke kalian." Saya bilang gitu. "Enggak tahu beli di mana. Barang itu enggak ada di mana-mana saat ini, Kak. Yang penting Kakak berdoa." Berarti kita dapat dana juga, kita kasih dana juga nggak ada artinya juga gitu. Ya kami berdoa terus. Saya juga bagi-bagikan topik-topik doa untuk seluruh Indonesia. Dan waktu itu tiba-tiba Dharma dari Surabaya ngasih contoh untuk buat face-shield yang sangat sederhana. Langsung kami tangkap, langsung 5 menit bergerak ngerjainnya. Karena dalam roh saya dapat kita nggak bisa cukup dengan doa aja saat ini. Kita berarti harus bertindak. Selain doa tadi belas kasihan ya, Iya. hati yang penuh belas kasihan buat bangsa, Iya. terus tekun berdoa, lalu sekarang berbuat sesuatu ya Iya, dengan membuat harus berbuat face shield sesuatu. itu ya. Karena yang paling penting saat itu memang APD ya, APD untuk medis, terutama face shield. Kalau Iya. masker medis masih bisa, face shield mereka nggak punya waktu itu. Baik di Adam Malik, di beberapa rumah-rumah sakit di sini nggak punya. Langsung hari itu kami bisa bikin siap face shield 1 hari 200. Wow. Setiap hari paling sedikit 150. Sehingga dalam tempo 2 bulan kami bisa mengerjakan 4.500 face shield yang kami bagikan ke seluruh Sumatera Utara, bahkan sampai ke Papua, sampai di Jakarta pun rumah sakit Cengkareng minta sama kami waktu Wow, itu. hebat bener. Iya. Itu sebenarnya face shield itu apa ya, buatan handmade aja ya. Handmade. Jadi di seluruh Indonesia memang nggak ada dijual sama waktu sekali. itu belum ada dijual. Wow. Setelah kami mengerjakan sampai 4.500 barulah mulai marak yang menjual face shield. Kami berhenti karena udah banyak. Iya. Dan memang kami juga khusus bagi untuk para medis.
Bahkan ada yang minta beli pun kami nggak jual karena kami khusus untuk medis gitu. Jadi kami ngirimnya semua ke rumah-rumah sakit. Dan waktu itu yang paling membuat saya sangat tersentuh, terenyuh dan merasa luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya nggak ngerti dananya dari mana, nggak pernah berhenti dananya mengalir gitu. Dan baru 2 minggu ngerjain PSL, Tuhan bilang kau harus jadi lumbung Yusuf. Kau harus jadi lumbung Yusuf. Siap. Saya setiap apa yang Tuhan bilang saya selalu bilang siap Bapak, siap. Langsung besoknya Tuhan udah kirim. Bisa jadi gudang rumah kami yang seminggu sekali kami bisa membagikan paket sampai 100 paket. Wow, jadi 100 lumbung Yusuf paket. itu untuk menampung paket-paket yang akan dibagikan ya? Kita nggak nampung paket-paket, tapi Tuhan mengalirkan berkat yang saya nggak ngerti kadang dari mana. Sehingga buat datangnya. paket sendiri? Iya, kita buat paket sendiri, itu bisa kita alirkan, kita mencari sendiri ke kota Medan ini sambil doa keliling. Saya dibantu dengan keponakan 2 orang, karena saya ajak teman pun belum ada yang berani waktu itu. Kita belum ada yang berani gitu. Saya ajak keponakan, mereka siap. Ayo mau kan kita keliling kota setiap hari. Ngider-ngider mana rumah-rumah yang susah, mana rumah-rumah yang terpencil-pencil di kota Medan ini. Masih banyak banget, terutama di daerah Mandala. Orang-orang yang kumuh. Bahkan waktu itu di Mandala itu saking mereka susahnya, mereka menyerbu kami. Mereka menahan kami. Mereka masukin badannya ke mobil kami. Dan waktu itu keponakan saya sudah ketakutan, tapi Tuhan berikan saya roh ketenangan. Saya bilang, jangan takut nakku, percaya Tuhan tolong kita. Mobil udah gak bisa ditutup lagi, diganjal sama mereka. Padahal sembakonya udah habis. Dan jangan marah, saya bilang gitu. Saya ngomong aja pelan-pelan, Bapak, Ibu saya mengasihi kalian. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Percaya, saya akan datang kembali. Saya akan bawa kembali, saya bilang. Saya ngomong kayak gitu, ada hati mereka yang luluh. Tolong jangan ganjal mobil saya. Mereka beri, saya tutup mobil. Waktu itu ponakan saya ketakutannya bukan takut apa, bukan takut COVID, bukan. Takut orang-orang itu melukai kita gitu. Tapi saya nggak tahu keberanian dari mana. Nggak ada ketakutan yang seperti itu. Saya percaya ini proyeknya Tuhan. Kalau ini proyeknya Tuhan, Tuhan pasti tanggung jawab untuk kita. Tuhan pasti menjaga kita gitu. Sampai di rumah keponakan saya, Bi, luar biasa Tuhan ya Bi. Bawa terus aku Bi pelayanan ya. Mereka bilang gitu, bawa Bi terus aku bantu. Aku siap jadi volunteernya Bibi ya. Jadi mereka volunteer saya 2 orang selama beberapa bulan ya. Dan pernah satu kali kami tinggal 1 goni beras kami. Untuk dibagikan? Untuk dibagikan. Tapi Tuhan masih suruh bagi. Saya kembali masuk ke menara. Rumah saya anggap jadi menara. Saya nangis, saya hanya growing. Saya nggak bilang isi, saya groaning. Saya menjerit, saya menangis. Sehabis doa, sekitar 2 jam saya menyembah Tuhan, menangis. Dalam tempo 1 menit, saya dapat telepon. Luar biasa berkat yang Tuhan masukkan. Dari orang-orang yang tidak saya sangka. Orang yang dulu pernah tinggal di rumah saya, kuliah dari rumah. Bahkan waktu itu saya belum bertobat, dia tinggal di rumah saya. Dia ingat saya tahu dari Facebook sering Bibi melayani. Jadi saya mau bagikan semua bonus-bonus saya untuk Bibi. Kebetulan dia dapat bonus yang cukup besar. Dia kerja di bank, rupanya di Jakarta, saya juga baru tahu. Jadi cara Tuhan itu sangat dahsyat. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh, kita nggak usah mikirin di mana dananya. Yang penting kita mulai dari apa yang ada pada kita langkah. Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dan bahkan waktu itu kita mengirim sampai ke Aceh peselnya, tiba-tiba ada orang Aceh melabuh. Dia cari tahu tentang saya karena dia lihat di Facebook gitu kan. Dia cari tahu rupanya tentang saya, dia rupanya dari Amerika. Dia cari tahu siapa yang teman saya. Akhirnya dia mendapatkan seseorang, dia kirim dolar sampai 2-3 kali ya kalau saya nggak salah itu ya.
Cukup banyak. Terima kasih ya Mbak, udah peduli kepada kampung saya, ngirim pesel. Di kampung saya masih pakai baju hujan, APD-nya katanya, di rumah sakit katanya. Jadi saya sangat bersyukur, Tuhan itu luar biasa, sangat luar biasa. Wow. Dan sampai akhirnya kami selesai melakukan Lumbung Yusuf. Setelah Pak Jokowi bilang new normal life, kami selesai. Jadi itu kita nggak cuman berbagi untuk keluarga atau untuk tetangga, juga kita bagikan. Dan untuk yang pinggiran-pinggiran di kota Medan yang nggak diperhitungkan, kita cari. Bahkan kadang kita lihat orang-orang tukang gojek yang melamun-melamun, tukang becak, itu yang kita anterin satu-satu. Jadi kita ngidernya berjam-jam gitu sampai mendapatkan yang tepat gitu. Puji Tuhan. Dan waktu itu setelah selesai, saya bertanya lagi sama Tuhan, ini sudah new normal life Tuhan, apa yang harus saya kerjakan lagi? Karena pesel seluruh rumah sakit umum di kota Medan, bahkan banyak puskesmas, semua udah dapat, udah kebagian di seluruh Sumatera Utara, bukan cuma kota Medan ya. Tuhan mengingatkan satu, jangan pernah berhenti donasi. Wow, luar biasa. Jangan Jemaat pernah Tuhan. berhenti donasi. Iya. Ya puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberikan kasih karunia untuk itu ya. Dan sekarang kita banyak donasi berupa minuman, makanan untuk orang-orang yang COVID di rumah sakit. Oh, jadi caranya pergi ke rumah sakit kah Enggak. atau? Kita kerjain di rumah, kita cari ada yang kita kenal salah satu, kita hubungin, nanti kita kirim dari Gojek. Karena kita mau Oke. ke rumah sakit juga nggak akan boleh. Iya. Kita kirim dari Gojek. Ya, jemaat Tuhan, menarik sekali apa yang Tuhan kerjakan melalui Kak Haga di tempat ini. Ya, intinya bahwa Tuhan mau pakai setiap kita. Ya, Amen. dan kita tinggal mau nggak kita melangkah. Memang di masa-masa ini fokus kita kebanyakan adalah diri kita, menyelamatkan diri kita, tapi ternyata itu bukan caranya Tuhan. Ya, justru bagaimana kita berpikir memberkati orang lain dan kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan terus menerus berjalan melalui kehidupan kita. Terima kasih Kak Haga untuk Tuhan berkati. sharingnya yang begitu luar biasa. Sebenarnya masih panjang lagi yang Ada satu lagi ya, 1 menit lagi bisa ya. Iya. Yang ini saya mau bagikan untuk seluruh jemaat. Akhir-akhir ini banyak pasien COVID yang kebetulan saya kenal. Ya, yang telepon saya gitu kan, minta didoakan. Tapi Tuhan taruh di saya nggak cukup hanya didoakan sekali. Jadi setiap pagi atau ada yang pagi, ada yang malam, saya ajak mereka mesbah dengan mengajak mereka pujian, penyembahan dengan keluarganya sekalian. Kadang kalaupun keluarganya nggak bisa, yang kena COVID-nya aja, atau kadang yang kena COVID-nya masih di ICU, masih pingsan, keluarganya aja yang saya ajak nyembah. Dan luar biasa ketika kita lakukan itu setiap hari penyembahan sekitar 1 jam 1 orang yang kena COVID. Yang kena COVID itu semangat dan sembuhnya cepat. wow. Jadi saya minta kita yang mengenal orang-orang yang kena COVID, Iya. mari kita korbankan waktu kita. Mungkin 1 orang aja per orang, saya rasa banyak penyakit COVID yang Tuhan selamatkan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan sembuhkan. Iya. Dan mereka tidak lagi menjadi kehilangan damai sejahtera. Karena rata-rata anak Tuhan sekalipun kalau Langsung udah takut kena, ya, langsung panik ya. takut, langsung Iya, panik, langsung iya. kehilangan damai sejahtera. Iya. Jadi perlu kita menguatkan mereka dengan mengajak pujian, penyembahan, doa dan firman, sehingga damai sejahtera mereka kembali. Tuhan berkati. Iya. Puji Tuhan, jadi jemaat banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Ya, lewat berbagi, lewat mendoakan ya. Jadi mari kita siapkan diri kita. Ya, jangan menunggu kapan selesainya, tapi saat-saat ini kita mempersiapkan diri kita. Sekarang mungkin mau nanya ke Ibu Betty ya. Ya, kira-kira bisa bagi pengalamannya tentang waktu-waktu ini. Ya, shalom jemaat Tuhan. Luar biasa ya tadi Kak Aga ya. Tuhan pakai dalam melayani kayak gitu ya.
Kalau kami dalam masa-masa COVID ini ya, mulai bulan 3 itu ya, masa-masa di mana kita nggak berani keluar rumah sebenarnya ya. Tetapi kami ambil suami istri kami sebagai memberikan waktu kami untuk berdoa. Kami banyak sekali memberi waktu-waktu kami untuk mengalami keintiman dengan Tuhan ya. Terus kemudian juga di waktu-waktu itu kan nggak terlalu banyak aktivitas. Jadi kami ambil waktu juga doa untuk jemaat. Karena kita kan hari biasanya Sabtu bareng-bareng ya. Tetapi Tuhan bawa kami untuk berdoa supaya jemaat Tuhan tetap kuat. Jemaat Tuhan tetap mengandalkan Tuhan. Karena pada waktu itu memang banyak ya, waktu kami ajak murid-murid ketemu pun mereka di Zoom meeting ya, mereka bilang, ayolah udah bisa lah kita ketemu, udah lama ini gak ketemu gitu ya. Bilang jangan dulu lah Bu gitu ya, mereka belum mau gitu ya. Tetapi satu hal yang kami rasakan, sangat bersyukur ya, kita di jemaat ini banyak dibangun bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Jadi waktu COVID kayak gini, rasa takutnya kecil gitu ya. Jadi artinya gini, kita nggak gini, aduh gimana nanti ini, nggak ada yang kayak gitu. Jadi bukan berarti mau cuek gitu, tapi ya itu tadi ya, firman Tuhan bilang yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Mungkin itu yang kami rasakan gitu ya. Nah kayak kami juga kan jauh dengan anak-anak gitu ya, anak-anak juga nggak boleh datang, kita juga nggak boleh ke sana gitu. Ada banyak yang bisa menjadi alasan untuk kita khawatir. Tapi bersyukur sekali ya kita ada di dalam Tuhan ini, kita nggak ngerasain kekhawatiran itu gitu. Nah, jadi sebulan 2 bulan lah waktu itu kita nggak keluar rumah memang ya, karena memang harus menghargai bukan hanya untuk kita, tapi sesama kita juga jangan sampai kita mereka jadi takut juga gitu. Nah tetapi kedepannya ini sampai new normal, kami bisa juga melakukan terus aktivitas kami gitu ya, dan tetap harus pakai masker apa gitu ya, jaga social distancing lah gitu ya. Tetapi satu hal yang saya rasakan, yang kami rasakan, hubungan intim dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Hari-hari ini kami belajar bahwa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Yeah. Karena kita nggak tahu ke depan ini kayak mana, seperti kata Kak Aga tadi. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan. Apa yang Tuhan suruh itu yang kita lakukan gitu. Jadi sering sekali gitu ya, ketika kita melakukan pekerjaan pun kita terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan apa yang bisa kita buat dengan orang ini gitu. Kadangkala orang-orang yang mungkin jadi partner kita bisa layani mereka sehingga mereka datang kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa COVID kan, banyak sekali orang yang takut dengan situasi ini gitu. Tapi satu hal saya mau ajak jemaat Tuhan, tetap aja setia hidup dalam kebenaran. Nah, yang saya rasakan juga ya, bahwa ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, kami merasakan kayak gini. Ada satu hal yang baru yang mungkin kami rasakan gini. Mungkin kita sering bilang Tuhan kaulah segalanya. Tapi hari-hari ini ketika masa-masa pandemik ini, kami benar-benar ngerasain bahwa iya Tuhan itu segala-galanya. Kalau ada harapan kami yang kami rasa nggak dapat, berarti ya udah Tuhan bilang bukan itu, gitu. Tapi kalau Tuhan buka jalan ya sudah ini gitu. Bahkan Tuhan pernah izinkan kami juga sampai ke titik terendah. Tapi puji Tuhannya kita nggak kenapa-kenapa gitu. Kita nggak down, kita nggak sampai gimana gitu. Waduh. Hebat sekali lah memang. Jadi saya jadi teringat gini, iya ya firman Tuhan bilang bahwa orang benar itu seperti seekor singa muda, gak ada yang ditakutkannya. Jadi saya berpikir gini, iya gak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Karena apa? Tuhan itu Bapak kita. Dia Bapak kita loh. Bapak kita tuh secara jasmani aja gak pernah mau membiarkan kita. Apalagi dia Bapak kita yang betul-betul berdaulat, berkuasa. Kalau Tuhan berdaulat sama kita, siapa yang bisa ngapa-ngapain kita? Siapa yang bisa menghancurkan kita? Nggak ada. Bahkan iblis pun nggak mampu gitu. Jadi yang saya rasakan itu ya, Tuhan beri kekuatan, nggak ada ketakutan. Tapi yang saya lakukan adalah hidup dalam kebenaran. Jadi hal-hal yang bukan dari Tuhan, misalnya kayak pikiran-pikiran yang salah, saya nggak mau. Saya buang itu, karena itu membuat hubungan saya dengan Tuhan jadi terhalang. Jadi saya pikir
ya hidup itu begitu nikmat, gini aja udah enak ya, apalagi di surga ya gitu ya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan. Ya mungkin nanti ada panggilan khusus juga kayak Kak Aga mungkin ya. Tapi saya merasa gini, kami dipanggil memang di dalam marketplace, di dunia bisnis. Tapi puji Tuhannya gini, di dunia bisnis ini pun yang kami praktekkan tuh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Apalagi di dalam tim kami itu ya 80% itu adalah jemaat kita kan. Jadi nilai-nilainya itu benar-benar dikuatkan lagi, makin ditanam lagi, dan kita bawa mereka kepada sebuah pengharapan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi betapa hebatnya ya hasil dari keintiman dengan Tuhan. Jadi saya pernah tanya, Tuhan kayak mana rupanya kalau kita berbisnis itu kayak ngandalin tuh kayak apa sih gitu. Saya udah tahu sih kita hidupnya mungkin jujur, tapi bagaimana ketika target kita belum tercapai? Ya itu kita harus percayakan sama Tuhan. Berarti belum waktunya Tuhan. Bagian kita adalah terus aja intim dengan Tuhan. Jadinya relax Bang, gitu ya. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa. Nah, justru waktu itu Tuhan sendiri bawa kita semakin naik. Terus terang aja Bang, di tahun ini justru di tim kami itu sangat grow gitu. Jadi luar biasa ya. Emang Tuhan sendiri yang ngerjakan gitu, bukan dengan kekuatan kami lah. Tapi tetap seperti bagian kita harus kita kerjakan. Tetapi kami ngelihat ya Tuhan sedang tunjukkan ini. Nah, saya banyak belajar ya ketika intim dengan Tuhan. Tuhan tuh ajar aku itu seperti ini nak. Aku itu seperti ini, aku itu seperti ini. Jadi ya kalau mau diceritain semua pasti udah nggak cukup waktunya. Tapi itulah yang kami rasakan ya Bang. Jadi yang membuat juga semakin dalam dengan Tuhan adalah ketika kami doa berdua suami istri ya. Ketika suami bilang, Tuhan betapa aku kagum samamu. Dan saya iya, karena kami saling menceritakan Tuhan Bang. Jadi itu semakin masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi semakin terkagum-kagumlah dengan Tuhan itu. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih, mari terus intim dengan Tuhan. Ya baik saudara yang single maupun yang berkeluarga, suami istri makin intim dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa hari-hari ini di di pengadilan agama itu orang sedang antri untuk apa? Untuk bercerai. Sangat menyedihkan saudaraku. Memang ketika kehidupan semakin sulit itu adalah merupakan ujian. Apakah khususnya untuk suami istri, apakah kita komitmen dengan janji nikah kita? Tentunya semuanya itu bergantung daripada waktu-waktu doa kita. Jadi untuk bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, saya sangat menganjurkan untuk membangun keintiman kehidupan suami istri yang berdoa sepakat bersama-sama. Itu penting. Kenapa? Karena kita harus jadi terang dan garam. Di akhir zaman akan banyak orang-orang Kedar dan Nebayot akan datang ke rumah Tuhan. Jadi kalau kita rumah Tuhan gak siap, ya mereka bilang sama saja. Jadi mari kita bangun keintiman hari-hari ini. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi tempat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya baik, sekarang kita mau dengar dari Bu Sora, silakan. Mungkin mau sharing firman Tuhan. Ya tadi pagi dia bilang wah saya dapat kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Papa saya mau praktekkan, saya belum dengar itu ya. Tapi saya lihat setiap pagi Ibu Sora ini adalah orang yang betul-betul rajin membaca firman, merenungkan firman. Silakan share sedikit saja. Iya, kalau mau diceritakan itu banyak ya. Karena setiap pagi memang saya memiliki komitmen untuk bisa dengar Tuhan, baca firman, dan kemudian merenungkan firman Tuhan tiap pagi hari ya. Untuk doa buat jemaat. Ya, jadi saya memiliki jam yang panjang untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada banyak penyingkapan-penyingkapan secara pribadi yang Tuhan nyatakan ketika saya merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur karena firman itu bukan hanya saya terima hanya pada waktu ketika saya mau berbagi kepada orang lain, tapi Tuhan pada hari-hari ini jauh lebih banyak bicara itu untuk ke pribadi saya. Dia mengenyangkan saya luar biasa gitu ya. Nah, ini waktu-waktu yang paling indah dan banyak kebenaran firman Tuhan yang saya pengen sekali untuk praktekkan dalam kehidupan saya secara pribadi ya. Satu hal yang Tuhan taruh belakangan hari adalah Tuhan semakin meneguhkan di dalam hati saya
untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang memiliki kehidupan yang berdampak lebih besar buat orang lain. Itu yang hari-hari ini ya, khususnya setelah COVID ini, Tuhan taruh begitu dalam ya di hati saya. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan kita itu seperti roti yang terpecah bagi banyak orang. Setiap kali saya berdoa dan saya mengingat begitu banyaknya orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, saya selalu hancur hati kepada Tuhan. Saya selalu tidak bisa tahan air mata saya. Tuhan, hal yang paling sakit yang saya rasakan adalah ketika saya menyadari, saya melihat, saya mendengar orang-orang berteriak minta tolong, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang paling menyakitkan buat saya, Tuhan. Saya pingin memberi, saya pingin berbuat sesuatu, tapi saya tidak bisa. Itu hal yang paling menyakitkan bagi saya. Itu sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan bukalah jalan buat saya. Supaya bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak usah pikirkan saya dulu, saya jadi saluran aja Tuhan. Saya jadi saluran aja, gak apa-apa. Saya pengen banyak orang itu, mereka bersyukur kepada Tuhan. Satu hal semakin dalam Tuhan taruh di hati saya. Tapi semakin dalam juga Tuhan berbicara secara pribadi. Ada satu hal yang Tuhan nyatakan kepada saya. Kalau seandainya aku memberkati engkau begitu berkelimpahan, apa yang harus kau lakukan? Tuhan, saya pengen sekali berkat-berkat itu. Aku boleh multiplikasi dan bisa berdampak bagi banyak orang. Itu aja kerinduan saya. Yang Tuhan taruh ya, itu buat saya, itu bukan usaha pikiran saya. Itu bukan hasil rekayasa dan rencana pikiran saya. Saya sadar sepenuhnya itu diilhami oleh Roh Kudus. Dia yang menaruhkan dan mengajari setiap kali saya merenungkan firman Tuhan. Kadang-kala saya menangis sendiri. Tuhan bicara banyak sekali supaya hidup saya itu tidak terikat dengan apapun dari dunia ini. Uang, nama yang tenar, kesuksesan, apapun. Tuhan banyak tanam itu. Karena itu tidak mungkin bisa saya praktekkan tanpa itu tertanam jauh di dalam pikiran dan hati saya. Jadi tiap hari Tuhan bicara tentang hal itu. Tuhan bicara. Saya percaya dia sedang mempersiapkan sesuatu di dalam hidup saya untuk sesuatu yang besar. Jadi saya menyadari bahwa semua ini bukan rekayasa dan rencana pikiran saya. Tapi Tuhan sedang menanamkan sesuatu di dalam pikiran saya untuk sebuah rencana Tuhan bagi komunitas, bagi Indonesia. Hati saya untuk Indonesia itu semakin dalam ya, juga untuk jemaat Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa tidak ada orang yang miskin yang sangat menderita di jemaat kita. Tapi mereka itu bisa, paling tidak tenaga mereka bisa digunakan untuk mereka bisa memperoleh hasil dan menghidupi keluarganya. Itu yang saya sangat ingin sekali ya di hati saya. Kerinduan saya yang terbesar adalah bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, salah satu kata kunci yang tadi pagi seperti yang Pak Esron katakan, firman Tuhan di dalam saya mungkin memberikan karena waktu ya. Iya. Jadi sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus bermitra dengan pekerjaan misi. Jadi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk belajar menjadi mitra
bagi pekerjaan pelayanan misi. Kalau Tuhan mau mencurahkan berkat bagi setiap kita, kita harus memiliki mitra misi buat kerajaan Allah. Karena apa? Lewat bermitra dengan misi kerajaan Allah, Tuhan akan memberikan urapan, kasih karunia, sehingga jalan-jalan akan terbuka dan dia akan menyalurkan berkatnya. Menyalurkan berkatnya untuk tujuan pelayanan misi. Tuhan mencari orang-orang yang bersedia untuk menjadi mitra misi kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar memberi ya, memberi atau ada contohnya orang jualan baju, jualan apa untuk pelayanan, lalu kita beli, bukan cuma sekedar itu. Tetapi untuk satu mitra itu dia secara konsisten memberi untuk pekerjaan misi. Terus menerus. Dia bukan bicara tentang orangnya, tapi dia bisa bicara tentang misi kerajaan Allah. Nah, saya belajar bagaimana kita jemaat Tuhan bisa diberkati luar biasa ketika kita menjadi mitra bagi misi kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, kalau apa yang dikatakan oleh Ibu Sora tadi mengingat Yesus ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dan murid-muridnya berkata, kita gak punya apa-apa. Ya, suruh mereka pulang. Tetapi Yesus berkata seperti ini. Ya, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Wow, dahsyat sekali kalau gereja Tuhan dapat kehormatan untuk memberi makan bangsa ini. Bukankah itu sebuah pekerjaan yang sangat besar? Dibutuhkan hati yang besar untuk itu, saudara. Dan saya percaya kalau saudara mau melangkah, memiliki hati seperti yang dikatakan oleh Kak Aga tadi, bahwa itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Jadi mari kita, saudaraku, siapkan hati kita, karena Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ini adalah waktu-waktunya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Tersungkur
ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang sangat mencintai kami Tuhan. Ajaib segala perbuatan. Kau bawa kami senantiasa kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami kagum Tuhan untuk setiap tuntunan-Mu atas kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami, setiap jemaat-Mu. Teguhkan kembali panggilan-Mu atas setiap kami. Panggilan-Mu Tuhan atas setiap pribadi jemaat-Mu, untuk jadi berkat bagi kota ini dan bangsa ini. Diberkatilah setiap adonan tangan kami. Diberkatilah setiap adonan tangan jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh lewat apa yang kami kerjakan, lewat berkat-Mu melalui tangan kami ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi kota kami ya Tuhan. Ada panggilan yang lebih mulia Tuhan, sesungguhnya yang sudah Kau taruh di hati jemaat-Mu. Tuhan, kami adalah Engkau adalah pemilih hidup kami Tuhan. Kau yang sudah menebus kami. Jadikanlah kami seperti apa yang Kau mau Tuhan. Jadikan kami seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan sebelumnya. Itulah kehidupan yang paling indah ya Tuhan. Saat kami hidup seperti apa yang Kau mau Tuhan, bukan apa yang kami mau. Tuhan, hari ini jamah setiap kami, jamah setiap umat-Mu, supaya tidak memikirkan diri sendiri Tuhan, bukan hanya berpikir untuk dirinya, tapi biarlah matanya berfokus kepada Tuhan, supaya Tuhan menerangi akal pikiran kami, menunjukkan jalan mana yang harus kami lewati ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami dengan pikiran kami sendiri. Bawa kami Tuhan, bawa kami kepada jalan-jalan-Mu, bawa kami Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan, kepada kerinduan hati-Mu. Terangi akal pikiran kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang sudah memberikannya kepada kami. Engkau yang sudah menuntun tangan kami, Engkau yang sudah memegang kami, untuk kami melakukan kerinduan hati-Mu, kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan kami jemaat, karena kami sudah dipersiapkan untuk kota ini dan bangsa ini. Lewat apapun yang bisa kami lakukan, yang Tuhan percayakan atas kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Karena pikiran kami terbatas, tetapi Engkaulah pengharapan kami. Kau yang membuatnya akan menjadi kenyataan Tuhan lewat hidup kami. Kami menjadi berkat bagi bangsa ini bahkan, bagi bangsa ini bahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang menuntun kami. Tuhan, sudah lama kami berdoa bagi kota ini dan bangsa ini. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, bukan satu kebetulan Kau menanam kami di tengah-tengah jemaat ini. Bukan satu kebetulan Kau menaruhkan kami di kota ini Tuhan. Kau berkata doakan kesejahteraan kota di mana Engkau berada. Kami berdoa saat ini Tuhan, Kau membangkitkan
Engkau membangkitkan kami jemaat-Mu. Biar seluruh jemaat-Mu, biar seluruh jemaat-Mu Tuhan Engkau pulihkan. Engkau pulihkan dan Engkau taruhkan hati yang daripadamu. Engkau menaruhkan beban yang daripadamu Tuhan untuk kota ini, untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya ketika beban itu Kau taruhkan Tuhan, Kau taruhkan Tuhan sampai ke dalaman hati kami Tuhan, sampai ke seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak, pelayanan anak-anak, pelayanan remaja, pelayanan youth, pelayanan keluarga, pelayanan profesi Tuhan. Semua Tuhan Kau taruhkan beban bagi bangsa ini. Taruhkan beban bagi kota ini Tuhan. Kami percaya ketika jemaat-Mu memiliki beban ini dari generasi ke generasi, maka jemaat-Mu akan Kau bangkitkan menjadi satu jemaat yang kuat di kota ini, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan lagi jemaat yang memikirkan diri kami sendiri. Kami bukan lagi jemaat yang hanya memikirkan masalah kami Tuhan. Kami percaya ketika kami membangun keintiman dengan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau, maka banyak hal yang akan Kau pulihkan dalam hidup kami. Maka kami akan menjadi jemaat yang kuat. Kau bangun di atas batu karang yang kuat, menjadi jemaat yang tidak bercacat celah, tapi menjadi jemaat yang berdampak, berdampak bagi kota, berdampak bagi bangsa, berdampak bagi dimanapun kami berada Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi jemaat yang berdampak Tuhan. Sehingga kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kemuliaan dinyatakan melalui jemaat-Mu di tempat ini, melalui jemaat-Mu di tempat ini. Nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu ditinggikan. Pakai kami seperti Ayub Tuhan. Ketika Ayub mengalami perjumpaan dengan Engkau, dia membangun keintiman dan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Yang pertama dia lakukan, dia peduli kepada sahabatnya yang mengejek dia, yang mencela dia. Dia mulai berdoa bagi orang lain. Dia mulai berdoa bagi orang lain. Dia mulai mengambil beban untuk orang lain. Sehingga keadaannya Kau pulihkan 2 kali lipat. Kami percaya ketika jemaat ini membangun keintiman dengan Engkau, jemaat ini akan mulai respon kepada orang. Respon akan keberadaan kota ini, respon dengan situasi yang terjadi di bangsa ini, dan mengambil bagian di dalamnya Tuhan, menjadi berkat, menjadi berkat sesuai dengan karunia yang Kau taruh di dalam kami, sesuai dengan panggilan yang Kau taruhkan di dalam kami. Kami bekerja sesuai dengan karunia yang Kau berikan. Kami bekerja sesuai dengan panggilan yang Kau tetapkan. Maka kami percaya seluruh jemaat akan Kau pulihkan, akan Kau berkati untuk menjadi berkat Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Dan rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
Terjadi kesembuhan atas negeri kami. Terjadi keselamatan atas negeri kami. Terjadilah Yesus Kristus Tuhan. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Indonesia akan bangkit menjadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Yesus Kristus Tuhan, gereja Tuhan, rapatkan barisanmu umat Tuhan. Sing-singkan lengan bajumu, pekerjaan besar akan menanti. Amin. Gunakan sabitmu, tuaian sudah menguning. Siap dituai. Gereja Tuhan bergerak sebagaimana karunia-karunia Allah bekerja di dalam tubuh Kristus, menjalar ke seluruh Indonesia. Gereja Tuhan, gereja Tuhan, dengarlah suara panggilan, dengarlah suara trompet berbunyi, dengarlah suara Allah memanggil engkau gereja Tuhan untuk sebuah pekerjaan besar. Song-songlah, song-songlah pernyataan Tuhan atas Indonesia. Syikiara nama Ta'ala makasih. Kuriala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami izinkan pikiran dan hati kami Tuhan Yesus terhubung dengan pikiran Kristus. Amin. Terhubung dengan pikiran kepala gereja. Amin. Seperti apa yang Allah mau. Tuhan, kami mau keluar dari konsep-konsep gereja yang tertanam selama ini dengan pikiran yang salah. Kami mau Tuhan Yesus dibangun dengan pikiran-pikiran seperti apa yang Allah mau. Pandangan Allah tetap kepada gerejanya. Itulah yang menjadi nyata. Itulah yang diinspirasikan kepada seluruh pemimpin-pemimpin gereja Tuhan Yesus. Yesus Kristus kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada lagi tembok yang membatasi kami satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada hanyalah nama Tuhan ditinggikan. Yang ada adalah nama Tuhan dimuliakan. Gereja Tuhan menjadi berkat atas Indonesia. Gereja Tuhan, umat Tuhan tampil seperti cahaya bintang. Semaraknya kekaguman akan Allah, demikianlah akan dinyatakan atas bangsa kami. Tuhan, begitu banyak orang-orang akan bersyukur ketika gereja Tuhan bangkit menjadi terang atas negeri. Betapa banyaknya orang-orang akan bersyukur datang kepadamu Tuhan. Yes, Lord. Oh Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Syikiara makuri. Kuria nama Ta'ala. Shikara la rabakaya papa papa papa. Shikara la rabakaya. Syikiara Kuasa-Mu bekerja Amin. atas Indonesia, Amin. menjamah suku-suku bangsa. Amin. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Dalam nama menjamah setiap orang Tuhan. Amin Tuhan. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun rasnya, dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi pencerahan, pewahyuan, perjumpaan dengan Allah yang hidup
Sebab waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dicelikkanlah mata-mata yang buta, mata hati yang buta disingkapkan, dicabut semua penghalang-penghalang, disingkapkan semua penghalang-penghalang, sampai bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebenaran Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan atas Indonesia, kemuliaan Tuhan terjadi atas Indonesia di dalam nama Yesus. Haleluya. Penuhi Tuhan bumi Indonesia ini dengan kemuliaan-Mu. Penuhi tanah Indonesia dengan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang tidak pernah dipikirkan, diduga untuk bertobat, datang mencari wajah Tuhan, bertekuk lutut, berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau melakukannya bagi bangsa kami. Dengan cara-Mu yang luar biasa, Engkau melakukannya bagi bangsa kami. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau membangkitkan gereja-Mu, Engkau membangkitkan gereja-gereja supaya berfungsi bagi kota ini, bagi bangsa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat-Mu sudah tiba Tuhan untuk mengerjakan itu. Tuhan, saat-Mu sudah tiba Tuhan untuk melakukannya. Tuhan, supaya Indonesia boleh melihat betapa dahsyatnya Allah kami, betapa luar biasanya Allah kami. Orang-orang lemah berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan pakai orang-orang yang kecil, akan menjadi yang terbesar. Tuhan, kami percaya Kau akan nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Tuhan, karena Kau sangat mencintai bangsa kami. Tuhan, pikiran kami terbatas untuk itu. Tapi satu hal kami percaya, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang tidak terbatas, Kau Allah yang begitu luar biasa. Hikmat-Mu begitu dahsyat Tuhan. Kau mampu melakukannya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami memuji Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang mengasihi bangsa kami. Kami percaya nubuatan-Mu di dalam Alkitab, bahwa dari pulau-pulau akan terdengar puji-pujian. Itu akan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami percaya tidak ada firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Tidak ada firman-Mu yang tidak tergenapi. Kami akan melihatnya Tuhan, kami akan menyaksikannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hati-Mu bagi bangsa kami. Dan Kau menaruhkan hati-Mu itu di hati kami, di hati jemaat-Mu Tuhan. Sehingga hati kami bergelora Tuhan, hati kami bergairah Tuhan. Saat kami menunjukkan bangsa kami dipulihkan. Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami bersuka cita melihat bangsa kami dipulihkan oleh Allah, bangsa kami diangkat oleh Allah. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau ya Allah. Amin Tuhan. Terima kasih. Tuhan Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan
Itulah tangisan kami. Itulah jeritan hati kami yang paling dalam bagi bangsa kami Tuhan. Amin, amin, amin. Negeri kami. Amin. Tanah tempat kelahiran kami. Yes, Lord. Dipulihkan oleh Amin, Tuhan. Tuhan. Kami percaya setiap air mata Ya Tuhan. yang tercurah bagi bangsa ini, Yes, Lord. Kau tampung dalam kirbat-Mu Amin, Tuhan. Tuhan. Amin. Dan Kau akan melemparkannya ke bumi menjadi sebuah kebangunan. Yes. Kami Amin. percaya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Amin. Damailah bangsaku. Ya. Sejahteralah Indonesia. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Amin, kasih. Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Bapak, jemaat ini adalah milik-Mu, Yes, kepunyaan-Mu. Bangkitkan umat-Mu, kuatkan umat-Mu, teguhkan hati umat-Mu mengikut Engkau, mengiring Engkau. Engkaulah yang menjadi kekuatan setiap umat-Mu. Kami memberkati umat-Mu menjadi umat pemenang, menjadi umat yang mengerjakan kehendak Allah, menjadi umat yang diberkati untuk memberkati di dalam nama Yesus. Umat yang mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarga demi keluarga dipulihkan, terus menerus semakin intim dengan Tuhan. Pribadi-pribadi setiap orang diberkati di dalam nama Yesus. Kami memberkati seluruh umat Tuhan semakin bertumbuh di masa-masa kini, semakin mengenal rancangan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan kalau ada umat Tuhan yang sakit, hari ini kami berkata, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Di dalam nama Yesus, kami menolak semua ketakutan, kami menolak semua roh takut. Itu tidak berasal daripada Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang memiliki masalah, hari ini engkau dibebaskan oleh urapan Tuhan. Firman Tuhan atas hidupmu berkuasa menjadi nyata di dalam nama Yesus. Ada semangat yang baru, ada gairah yang baru, ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Hari-hari ini bangkit di dalam nama Yesus. Kami memberkati umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati umat Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua diberkati, menjadi berkat, berkelimpahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri kami umat-Mu hati seperti hati-Mu. Seperti firman-Mu tadi berkata, Engkaulah yang memberi mereka makan. Betapa Tuhan luar biasanya. Kalau gereja-Mu mendapat kesempatan anugerah dengan 5 roti dan 2 ikan, memberkati bangsa ini. Sungguh luar biasa, sungguh hebat, sungguh dahsyat. Bapa, biarlah kami memiliki mindset seperti itu, pemikiran seperti itu, bahwa kami mau Tuhan pakai untuk memberkati bangsa kami. Biar setiap umat-Mu diperlengkapi dengan pemikiran yang demikian, bahwa setiap kami dipersiapkan Tuhan, bukan hanya untuk dapat bertahan hidup, bukan hanya untuk survival, tetapi untuk menjadi berkat. Biar setiap kami diperlengkapi dengan pemikiran bahwa kami dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat pemerintahan kami atas bangsa ini. Yes Lord. Kami berdoa buat presiden kami Pak Jokowi Tuhan, Tuhan. Dan wakil presiden kami Pak Amin Ma'ruf. Kami berkati. Dan seluruh menteri-menteri dan jajarannya. Buat seluruh angkatan bersenjata Tuhan Yesus dan kepolisian. Buat semua dewan legislatif dan eksekutif, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup mengubah setiap kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan kami Tuhan. Engkau yang memampukan presiden kami secara khusus Tuhan, untuk bisa mengendalikan semua. Seluruh menteri-menteri stafnya Tuhan, seluruh dinas-dinas Tuhan, semua Tuhan, gubernur-gubernur, wali kota Tuhan, bupati-bupati, camat-camat, bahkan sampai kepada kepala desa Tuhan.
bisa dikontrol dan dikendalikan pemerintah kami Tuhan dari pusat. Sehingga tidak lagi ada yang di dalam kecurangan Tuhan. Tidak ada di dalam kolusi, korupsi dan nepotisme. Semua bertindak dengan adil dan bijaksana untuk memulihkan negeri ini, untuk membangun negeri ini tanpa ada motivasi-motivasi yang salah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Kau berikan hikmat yang spesial. Khusus 7 rohmu itu Kau berikan kepada presiden kami dan seluruh menteri-menterinya Tuhan. Untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa ini. Untuk memulihkan keuangan bangsa ini. Kami percaya ekonomi bangsa kami tidak akan masuk kepada jurang krisis. Tidak akan masuk kepada jurang krisis dalam nama Yesus. Keuangan bangsa kami juga akan tetap Tuhan survive Tuhan. Kami percaya bahkan ketahanan pangan kami tetap ada Tuhan, kuat. Kami tidak akan kekurangan pangan dalam nama Yesus. Engkau tetap menjagai ketahanan pangan kami Tuhan. Berkati semua para petani-petani Tuhan. Berkati semua yang bekerja di dalam bidang pertanian Tuhan. Berkati yang bekerja di dalam peternakan Tuhan. Di dalam bidang kehutanan Tuhan. Dalam segala bidang. Kau berkati semua. Kau berkati tanah-tanah Indonesia. Kau berkati laut-laut Indonesia Tuhan. Kau berkati hutan-hutannya. Semua sanggup Kau buat Tuhan. Kau buat sanggup bangsa kami menjaga ketahanan pangan. Dari berkat-berkat yang Kau alirkan. Dari pertanian kami, dari perikanan kami, dari laut kami, dari hutan kami, dari hasil tambang kami, dari industri kami Tuhan, dari para wisata kami, semua akan menjaga ketahanan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Indonesia akan tetap kuat. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Betapa Engkau baik dan luar biasa. Setiap kali kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami mengalami kesegaran baru. Kami mengalami kekuatan yang baru. Tuhan terima kasih Bapa. Berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini. Kami percaya Tuhan, rancangan indah-Mu kami boleh lihat, kami boleh saksikan Tuhan, bagaimana kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang. Damai sejahtera sukacita-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan. Haleluya. Amin. Amin.